Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahilladzi wabarakatuh. hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai siang hari ini masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya sekalian sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan studi Islam interdisipliner yang merupakan kekhasan dari salah satu program kerja Pusat Studi Islam dan Filsafat. Di siang hari ini merupakan pertemuan yang kedua dari studi Islam interdisipliner, dan yang pertama kemarin sudah kita laksanakan dengan narasumber utama ada Prof. Syafiq dan Dr. Khozin, dosen FAI. Nah, di pertemuan yang kedua ini telah hadir di sebelah kanan saya ini Dr. Pradana Boy. Beliau sekarang menjabat sebagai asisten rektor bidang AIK UMM. Kemudian sekarang juga sudah beberapa tahun ini ya Pak Boy ya. Inisiasi berdirinya Baitul Hikmah Foundation. Nah, Pak Boy ini juga sebagai direkturnya. Yang Baitul Hikmah Foundation ini juga mengakomodasi kelompok muda terutama dari Angkatan Muda Muhammadiyah untuk selalu melek literasi agama terutama, kemudian kajian-kajian Islam kritis, intinya itu. Nah, di siang hari ini sengaja kami menentukan topik tentang fatwa di Muhammadiyah, bagaimana pola pengambilan keputusan dan dampaknya sebagai salah satu upaya penguatan pemahaman al-Islam dan kemuhammadiyahan, karena kita tahu bahwa terutama ya belakangan ini sedang menjadi pembicaraan yang hangat bahwa seringkali pemegang otoritas keagamaan di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, kemudian ada NU, itu seperti mengalami fragmentasi ya Pak Boy ya. Jadi pemegang otoritas keagamaan ini sekarang tidak hanya menjadi 3 kelompok mainstream itu, bahkan di tubuh mereka sendiri. Salah satu pernyataan Pak Boy saya baca di Republika itu banyak kelompok-kelompok muslim yang progresif sebenarnya di Muhammadiyah, NU atau MUI. Tapi kenapa kok hasil fatwanya itu cenderung malah lebih dominan yang konservatif? Nah, sepertinya itu akan dibahas oleh Pak Boy di siang hari ini. Biar tidak terlalu lama, oh ya, saya perlu mengenalkan sedikit bahwa latar belakang Pak Boy ini juga pernah menjadi duta dialog perdamaian Kaijit Dialog Center yang menyuarakan pentingnya beragama secara moderat, kemudian melakukan perjumpaan kaum muda atau para pemimpin dari agama-agama di seluruh dunia, terutama Eropa ya Pak Boy ya. Nah, selanjutnya saya kasihkan waktu ke Pak Boy 40 menit gitu. Baik, terima kasih Mas Nafi. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala syari'ata minhajan li hayatil basyariyah wa anzala ma'aha Qur'anan tibyanan likulli amrin min umuril hayah wa hakama 'alal khuruji 'alaiha bidzalali wassalah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa khatamil mursalin a'lamun nasi bimaqasidis syariah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sekali lagi Mas Nafi dan kawan-kawan semuanya di Pusat Studi Islam dan Filsafat sebagai penyelenggara kegiatan kajian studi Islam interdisipliner. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PSIF dengan para punggawanya, ada Dr. Faridi sebagai kepala, Mas Nafi, Mas Edi, Mas Heri dan yang lainnya yang terlibat dalam perumusan acara ini.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut serta meramaikan studi Islam interdisipliner yang sudah diawali bulan lalu. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang berkesinambungan, memberikan pencerahan kepada kita dalam, tidak hanya dalam studi Islam, tapi studi Islam dalam kaitannya dengan bidang-bidang pengkajian yang lain. Pilihan kalimat studi Islam interdisipliner itu sesungguhnya sangat luar biasa, karena itu menggariskan sebuah kesadaran kepada kita bahwa dalam alam seperti yang kita hadapi dan kita alami sekarang ini, tidak ada disiplin ilmu yang berdiri secara mandiri dan mengklaim menjadi kuat tanpa berhubungan dengan yang lain. Nah, maka interdisipliner itu menyiratkan satu makna bahwa antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu yang lain, antara satu bidang dengan bidang yang lain, itu sesungguhnya memiliki keterkaitan yang sangat erat, dan keterkaitan itu lalu bisa dimanfaatkan untuk memecahkan aneka persoalan dalam kehidupan masyarakat. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan fatwa. Memang ini sekilas tidak berhubungan dengan studi Islam interdisipliner, tapi nanti di akhir saya ingin menunjukkan di mana letak interdisiplinernya. Kalau kita membahas fatwa, khususnya dalam Muhammadiyah itu, di mana sesungguhnya letak keterkaitan antar disiplin ilmu dalam kaitannya dengan fatwa. Meskipun secara resmi judul yang diberikan kepada saya sangat panjang ya, tentang fatwa di Indonesia dan lain-lain, yang saya kira itu diadaptasi dari judul disertasi saya yang juga terbit di Amsterdam University Press. Tapi saya ingin menggarisbawahi satu poin yang mudah-mudahan semakin fokus gitu ya, karena judul itu memang kelihatan sangat luas. Maka saya menyebut dalam konteks ini saya ingin memfokuskan atau membuat kajian ini menjadi lebih fokus dengan apa yang saya tulis sebagai fatwa dan masyarakat pengalaman Muhammadiyah. Jadi saya ingin membicarakan tentang fatwa ini karena fatwa ini berkaitan dengan kehidupan manusia gitu, berkaitan dengan hukum, dan hukum itu berkaitan dengan kemanusiaan, manusia dan kemanusiaan. Maka dengan sendirinya kita bicara masyarakat. Karena yang kita bahas adalah Muhammadiyah, maka saya membahasakannya dengan pengalaman Muhammadiyah. Nah, oke. Saya ingin mengawali dengan berbicara mengenai hakikat fatwa. Kalau kita berbicara tentang fatwa, itu barangkali kita perlu mengklarifikasi, atau bukan mengklarifikasi ya, tapi kita perlu melakukan setidaknya survei tentang bagaimana fatwa itu memiliki makna dalam konteks masyarakat muslim tertentu. Pada tahun 2012 saya menulis sebuah artikel dengan judul The Function of Fatwa in Muslim Societies. Jadi fungsi fatwa dalam masyarakat muslim. Karena saya melihat dalam konteks tertentu ada perbedaan antara satu negara atau satu masyarakat muslim dengan masyarakat muslim yang lain menyangkut fatwa. Maka di Indonesia juga begitu. Kalau kita berbicara tentang fatwa, ini makin hari makin populer. Bahkan muncul gerakan yang disebut dengan Gerakan Nasional Pengawal Pengawal ya? Fatwa MUI. GNPF. Betapapun kelompok yang sama sekarang juga melawan fatwa MUI ya. Kan ini karena itu makanya ini fatwa dan masyarakat gitu. Maka dalam konteks yang sangat umum, kalau kita baca-baca kitab yang berkaitan dengan fatwa, misalnya ada yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Qasimi, yang menulis kitab yang seringkali dirujuk oleh para pengkaji fatwa berjudul Al-Fatwa fil Islam misalnya. Atau ada satu kitab kontemporer yang berbicara tentang Manahijul Bakhsi fil Fatwa. Jadi fatwa itu bagaimana kalau dijadikan studi oleh seorang penulis, saya lupa namanya, tapi buku itu atau kitab itu berbicara tentang bagaimana Said Sabiq dan Yusuf Qaradawi
memiliki konsep tentang fatwa. Nah, maka secara umum buku-buku itu menganggap fatwa itu adalah pandangan ulama tentang satu persoalan yang pada umumnya dipertanyakan terlebih dahulu. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang fatwa itu lalu ada istilah mufti sebagai orang yang memproduksi fatwa. Kemudian al-mustafti itu adalah orang yang meminta fatwa. Kemudian proses mengeluarkan fatwanya itu disebut dengan ifta atau istifta itu. Kalau individu itu bernaung di bawah sebuah lembaga, maka lembaga itu disebut dengan darul ifta. Nah, gitu. Jadi begitulah kira-kira kalau kita bicara tentang konsep fatwa. Lalu karena fatwa itu pada dasarnya merespon ya Mas Nafi ya. Meskipun juga ada diskusi, boleh nggak fatwa itu bersifat proyektif? Proyektif itu dalam arti belum terjadi kemudian kira-kira nanti akan terjadi begini lalu dikeluarkan. Sangat mungkin. Sangat mungkin dan para ulama juga berbicara tentang itu. Tetapi pada umumnya fatwa itu bersifat responsif. Nah, responsifnya fatwa itu lalu ada ahli hukum Islam dari Belanda kalau tidak salah Noel Coulson, ya saya kira Mas Nafi pernah mendengar nama itu. Menganggap hukum Islam itu hukum yang ketinggalan zaman karena tidak memiliki mekanisme antisipatif, tapi mekanismenya adalah responsif tadi itu. Padahal dimanapun hukum itu pasti datang belakangan. Dimanapun di dunia ini hukum itu pasti bersifat ada peristiwa baru ada hukumnya. Karena kalau bersifat proyektif, ya kalau terjadi kalau enggak itu. Meskipun itu ada ya. Nah, sehingga dengan ini saya ingin mengatakan bahwa proses istifta atau ifta tadi itu ya bagian dari ijtihad. Nah, gitu. Ijtihad karena merespon sesuatu yang mungkin tidak ada teksnya secara eksplisit, secara mantuk atau mangkul itu ya yang terkatakan. Jadi itu merupakan bagian dari ijtihad. Ijtihad maknanya memberikan pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit ada teksnya, nasnya di dalam Quran maupun Sunnah. Maka salah satu definisi atau makna ijtihad itu adalah ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Jadi yang disebut dengan ijtihad itu adalah sebuah proses untuk mengetahui hukum-hukum syariah yang prosesnya melalui penggunaan akal itu. Dalam bahasa yang lain ada yang menyebutnya sebagai apa? Eksploitasi akal. Itu jadi. Kemudian karena itu lalu kita melihat lalu bagaimana fungsi fatwa? Seperti saya tulis tahun 2012 itu The Function of Fatwa in Muslim Societies. Saya melihatnya ada dua, meskipun itu nanti bisa bertambah lagi dengan konteks perkembangan masyarakat. Pertama adalah fatwa itu alat perubahan sosial. Jelas. Misalnya, kalau kita berbicara tentang geliat ekonomi Islam di Indonesia atau ekonomi syariah ya, harus ada fatwa bunga bank. Itu ternyata di engineering faktornya itu, faktor pendorongnya itu fatwa MUI. Ya, gitu. Seringkali ada studi yang dilakukan oleh mahasiswa ya, tentang perbandingan lembaga ekonomi syariah dan non syariah itu. Yang kesimpulannya selalu mengatakan yang syariah pasti lebih baik. Tapi saya tidak fokus di situ. Kalau pas misalnya menguji, tapi saya tanya dari mana perubahan sosial di kalangan masyarakat Indonesia yang kemudian begitu masif mengikuti katakanlah tren ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu. Ternyata studi-studi mahasiswa itu menyatakan faktor pendorong yang paling utama itu adalah fatwa MUI. Nah, jadi saya kira jelas ya bahwa fatwa itu menjadi salah satu faktor atau alat bagi perubahan sosial. Yang kedua, fatwa itu juga punya fungsi sebagai penegak ideologi. Nah, itu begini ceritanya. Ini saya ceritakan di berbagai forum, tetapi saya kira juga perlu saya ulang-ulang supaya orang punya gambaran. Ketika menulis ujian disertasi tahun 2014 akhir atau 2015 awal itu, antara itu,
saya mempresentasikan disertasi yang berbicara tentang fatwa 3 lembaga fatwa. Nanti kita akan bahas tentang lembaga fatwa. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian penguji saya, salah satunya yaitu Profesor Syed Farid Alatas, memberikan komentar. Dia mengatakan, Pradana, dari apa yang kamu tulis dan presentasikan sebenarnya bagi saya sangat jelas bahwa fatwa-fatwa MUI yang kamu teliti di dalam disertasi ini, bagi saya jelas bahwa MUI itu didominasi oleh ideologi salafisme. Nah gitu. Kenapa kamu nggak menyebutnya secara eksplisit? Saya mengatakan saya menyadari itu, tetapi saya tidak menyebut secara eksplisit karena di Indonesia menyebut salafisme atau istilah salafi itu beragam. Maknanya bisa sangat banyak sehingga saya tidak. Nah, oke, kita tidak diskusi tentang itu ya, tapi maksud saya adalah kesimpulan Profesor Farid Alatas bahwa fatwa-fatwa MUI itu mencerminkan dominasi ideologi salafisme, kan sebenarnya merupakan bukti bahwa dalam konteks tertentu fatwa juga merupakan alat untuk melegakan ideologi. Dalam konteks Muhammadiyah misalnya, kita melihat fatwa Muhammadiyah ini juga bersifat modern misalnya tentang sikap Muhammadiyah terhadap penentuan awal bulan Ramadan. Saya selalu mengatakan Muhammadiyah dan NU itu sudah sepakat sebenarnya di luar perbedaan yang dimiliki tentang ru'yah atau hisab itu. Sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu sudah sepakat bahwa puasa itu dimulai 1 Ramadan. Ya. Ya itu. Sehingga itu cuma 1 Ramadannya kapan? Nah itu yang ada. Tapi saya sering guyon begitu supaya orang nggak tegang-tegang dengan perbedaan itu loh. Nah di situ sebenarnya ada ideologi, gitu. Prof. Din Samsudin sering menyebut Muhammadiyah dengan menjalankan hisab itu sebenarnya ru'yah juga, tapi ru'yah bil ilmi. Sementara katakanlah yang melihat bulan secara langsung dengan alat teropong dan seterusnya itu menggunakan pendekatan atau metode ru'yah bil aini. Nah, itu kan sebenarnya di belakangnya ada ideologi. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita ingin lihat bagaimana kalau kita ingin melihat persepsi masyarakat Indonesia tentang fatwa itu gimana sih gitu. Nah, saya ingin mengutip sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang sarjana dari Malaysia namanya Raihana Abdullah, yang melakukan penelitian dengan menyebar angket atau mewawancarai 5.176 responden. Ya. Yang ditanyakan adalah 1, apakah pernah mengenal istilah fatwa? Dari penelitian Raihana itu lalu didapatkan angka 95,4% mengenal istilah fatwa. Oke, menarik ya. Nah, tetapi ketika ditanya apakah 95,4% yang pernah mendengar istilah fatwa itu memiliki pemahaman tentang fatwa, ternyata kesimpulan Raihana mengatakan rupanya mereka tidak cukup memiliki pengetahuan tentang apa hakikat fatwa. Sebagai istilah mendengar dan akrab sekali, tapi what is fatwa? Ketika sampai kepada pertanyaan itu, ma huwal fatwa? Tidak banyak yang menjawab. Nah, tapi ada angka yang menarik. Jadi di antara 5.176 responden itu tadi, 13,9% mengatakan atau mempersepsi gitu bahwa fatwa itu adalah pertanyaan dan jawaban soal agama. Nah gitu. Jadi ketika ditanya, lalu yang kamu pahami tentang fatwa apa? Menurut Raihana 13,9% itu menjawab pertanyaan tentang agama, pertanyaan dan jawaban tentang agama. Oke, ada benarnya. Kemudian 16,8% menghubungkan fatwa, menjawab bahwa fatwa itu berhubungan dengan hukuman. Nah, jadi hukuman saja. Lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. 17,3% menyamakan fatwa itu dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi misalnya ada prinsip hukum Islam al-aslu fil asya al-ibahah dan seterusnya, itu dianggap sama gitu. Kemudian 41,1% itu memahami fatwa sebagai tindakan mufti, tindakan dan perkataan mufti
atau posisi mufti tentang persoalan-persoalan hukum. Nah, poinnya apa yang ingin saya sampaikan? Jadi ada penelitian di Malaysia yang sudah memetakan begitu. Nah, untuk konteks Indonesia saya belum melihat ada penelitian seperti ini. Nah, gitu maksud saya. Belum ada kayaknya. Tapi menurut saya kok gambarnya tidak jauh-jauh. Nah, gitu loh. Meskipun belum ada, tapi feeling saya setelah melakukan pengamatan gitu ya, survei sederhana, saya kira angka ini tidak berubah jauh. Tidak berbeda jauh antara konteks Malaysia dan Indonesia. Artinya kalau 95,4% ditanya mungkin sama juga. Bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih. Mungkin makin hari popularitas makin fatwa kan makin tinggi popularitas fatwa, sehingga bisa saja mungkin tidak 95,4, bisa 99,9 itu. Sangat mungkin. Nah ini wilayah penelitian yang saya kira menarik untuk dikaji. Nah, di Indonesia kalau kita berbicara tentang fatwa itu maka sangat jarang ada fatwa yang bersifat individual. Iya. Ya, kalau kita lihat Majelis Ulama Indonesia punya satu komisi namanya Komisi Fatwa. Di Muhammadiyah Majelis Tarjih. Nah, kalau ngomong Majelis Tarjih ini harus hati-hati Mas Nafi. Secara pelafalan. Terutama kalau ketemu orang Arab langsung. Gimana kira-kira? Karena begini, saya punya pengalaman ini, pengalaman lucu. Betul-betul lucu ini. Tapi jangan tertawa dulu sebelum saya cerita. Jadi tahun 2014, 13-14 saya kan mengerjakan disertasi itu ya. Waktu itu saya diundang oleh sebuah sekolah di Gresik. Nah, ternyata tidak hanya diundang untuk berbicara tapi juga dipertemukan dengan seorang peneliti mahasiswa S3 dari Saudi Arabia yang sedang kuliah S3 di Inggris yang meneliti tentang Muhammadiyah gitu. Maka setelah forum saya ketemu dengan dia, kami ngobrol, saya cerita bahwa saya sedang meneliti tentang Muhammadiyah, terutama berkaitan dengan Darul Ifta-nya. Ketika saya menyebut Darul Ifta, dia segera paham. Tapi ketika saya mengatakan Majelis Tarjih, dia bingung. Saya bilang majelis, ya oke, tarjihnya kita buang, tapi tarjih itu. Tarjih saya bilang dia bingung. Apa tarjih? Lalu saya jelaskan. Tarjih itu sebenarnya memang nama sebuah metode di dalam hukum Islam. Kalau ada teks-teks yang bertentangan lalu dicarikan mana yang paling kuat metodenya. Dan dia mengatakan, oh yang kamu maksud itu tarjih. Karena pakai hak di belakang. Dan kita membacanya bahasa Jawa. Tarjih pakai hak itu. Jadi dia bilang, kalau kamu mau tarjih saya nggak paham. Tapi tarjih itu dia baru paham. Ya, sementara di Jawa Timur apalagi? Tarjeh gitu. Jadi Arab serang ngerti kuy. Nah, ada itu. Tetapi yang penting adalah kenapa fatwa ini ada dan kemudian lembaga-lembaga fatwa itu ada, karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam I'lamul Muwaqqi'in itu menyebut qamal ulama'u maqaman nabi. Jadi para ulama itu menduduki posisi para nabi. Sehingga sama di I'lamul Muwaqqi'in juga disebutkan. Lalu praktek fatwa itu kapan sih mulai muncul itu? Nah, Ibnu Qayyim menyebut sejak zaman Nabi al-ifta atau istifta itu sudah terjadi. Sehingga dia mengatakan qamal ulama'u maqaman nabi, dalam arti kalau umat membutuhkan penjelasan tentang sebuah persoalan, maka larinya ke ulama itu karena qamal ulama'u maqaman nabi. Nah, kenapa begitu? La yarisun nabi ad-dinar. Nabi itu tidak mewariskan dinar, tapi mewariskan ilmu kepada para ulama, sehingga al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, maka kalau kita lihat sebagai contoh ya, lembaga fatwa ini ada di banyak tempat. Di Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah. NU punya Lajnah Bahsul Masail atau ada yang nyebut lembaga ya. Kemudian Komisi Fatwa di MUI. Persatuan Islam atau Persis punya Dewan Hizbah. Nah, bahkan Hizbut Tahrir juga punya. Gitu. Lalu di Mesir ada Darul Ifta. Kemudian di Saudi Arabia ada Riyasatul Amah lil Bukhuth al-Ilmiyah wal Ifta. Kemudian di Jordania ada
Dairatul Ifta Al-Amah. Iran. Di Singapura ada. Oh, Singapura Majelis ada ya? Ugama Islam Singapura itu punya mufti. Dan muftinya selalu bergelar As-Samahah, apa namanya? Sohibus Samahah. Nah, itu penting. Kemudian di Pakistan ada Academy of Islamic Research yang kalau kita mempelajari pemikiran Islam, kita tahu bahwa Fazlur Rahman pernah memimpin Academy of Islamic Research ini. Iya. Sebentar. Kemudian karena fatwa-fatwa atau prinsipnya sangat progresif ya, terbuka sehingga tidak cocok dengan pemerintah lalu dia pergi atau diusir itu. Kemudian di dunia Islam secara global dengan diinisiasi oleh Mesir itu ada yang disebut dengan Al-Amanah Al-Amah Liduari Wahai Atil Ifta fil Alam. Jadi itu seperti lembaga fatwa dunia Islam yang umum gitu ya. Oke. Nah, sampai di situ lalu kita bicara tentang Majelis Tarjih. Di Muhammadiyah tarjih ya itu tarjih tadi itu. Ini memang menarik karena ketika Muhammadiyah semakin besar, pengikutnya semakin banyak, lalu problem-problem muncul. Problem muncul antara lain berkaitan dengan soal fikih. Tapi satu versi juga saya baca, salah satu problem yang mendorong lahirnya Majelis Tarjih itu adalah penetrasi Ahmadiyah ke Muhammadiyah. Nah itu, penetrasi Ahmadiyah ke Muhammadiyah. Jadi kalau kita berbicara tentang Ahmadiyah, itu ada dua kelompok ya, secara umum, yaitu Ahmadiyah Qadian, itu yang awal. Kemudian ada Ahmadiyah Lahore. Di Indonesia, Ahmadiyah Qadian ini menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sementara Ahmadiyah Lahore itu menjadi Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Yang di Jogja itu? Yang di Jogja, itu GAI, itu Lahore. Nah ada satu masa ketika Muhammadiyah dan Ahmadiyah ini bahkan katanya punya keanggotaan ganda itu. Sangat akrab sekali. Sangat akrab karena Syekh Waliullah Baik, Syekh Ahmad Waliullah Ahmad atau siapa itu, dan Maulana siapa satu lagi, itu bahkan diberikan kesempatan untuk bicara di sebuah kongres Muhammadiyah dalam perjalanan ke Filipina. Mereka mampir ke Jawa, di Jogja kemudian diberi itu. Nah, tapi versi lain menyebutkan lalu mereka berhasil mempengaruhi pengurus teras Muhammadiyah namanya Ahmad Raden Ngabei Joyo Sugito. Belajar bahasa Inggris juga itu. Nah itu, sehingga kita tidak panjang-panjang ngomong itu, tetapi istilahnya Herman Beck gitu, Herman Beck, dia menyebut the rupture, jadi rupture between Muhammadiyah dan Ahmadiyah. The rupture inilah lalu melahirkan kesadaran bahwa Muhammadiyah harus dijaga akidahnya. Salah satunya begitu. Sehingga satu versi menyebut karena itu fatwa himpunan putusan tarjih itu di bab-bab awal berbicara tentang akidah. Karena ingin menjaga Muhammadiyah jadi dari rupture dengan Ahmadiyah tadi itu. Oke, tentu banyak versi. Oke. Nah, karena itu dengan persoalan-persoalan hukum, terutama khilafiyah ya, Mas Nafi, maka perlu ada kesadaran, perlu dibentuk majelis yang menangani persoalan-persoalan hukum Islam. Nah, kira-kira gitu. Kemudian prakarsa itu dinyatakan pada tahun 1927 pada saat Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Dan yang usul itu adalah Kiai Haji Mas Mansur. Yang pada saat itu merupakan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kalau istilahnya atau julukannya itu kan sapu kawat. Itu ya, jadi sapu kawat. Kiai Mas Mansur itu sapu kawat. Sapu kawat itu wong sapu dari lidi aja udah bisa membersihkan segalanya kok, apalagi sapu dari kawat. Maknanya soal keilmuan, soal perdebatan, fikih mungkin beliau sangat menguasai. Nah, pada saat itu, nah ini menarik, yang saya kira perlu juga kita ketahui sebagai warga Muhammadiyah umumnya dan warga UMM khususnya, ternyata ketika menawarkan, mengusulkan majelis tarjih itu, nama tarjih justru tidak keluar. Dulu tajdid ya. Ada 3 nama yang diusulkan oleh siapa? Mas Mansur.
Pertama adalah majelis tasyri', ya. kedua majelis tanfidz, ketiga majelis taftis. Ini sebenarnya mirip trilogi. Bukan trilogi apa? Trias politika. Jadi mirip trias politika. Taftis tasyri' itu pembuat hukum, legislator, berarti undang-undang, seperti DPR kan. Tanfidz itu pelaksana undang-undang, berarti eksekutif. Taftis itu yang memeriksa hukum, berarti yudikatif. Lama. Nah, tetapi ada keberatan menurut Rival Ka'bah. Salah satu yang menjadikan keberatan di kalangan Muhammadiyah pada saat itu adalah tasyri' itu hanya milik Allah. Sehingga kalau di dalam Muhammadiyah ada majelis namanya tasyri', itu seperti mengambil alih hak Allah. Nah itu. Tapi Ka'bah mengatakan, Rival Ka'bah mengatakan spekulasi seperti itu terlalu jauh. Betul hukum itu dari Allah dan Rasulnya, tetapi wujud dalam hukum kehidupan manusia itu kan melewati tangan manusia. Sehingga kalaupun itu ada nama majelis tasyri', itu maksudnya tidak bermaksud mengambil alih hak Tuhan dan Nabi, tetapi tasyri' dalam arti merumuskan prinsip-prinsip hukum yang tentu saja diderivasi dari Quran dan Sunnah. Nah oke. Tapi ternyata setelah disepakati, yang keluar adalah majelis tarjih. Nah nanti tarjih itu apa kita bahas di belakang. Diterima secara aklamasi dengan nama majelis tarjih. Lalu baru nama. Isinya apa, bagaimana operasionalisasinya belum muncul. Maka dibentuklah sebuah komisi. Sederhananya bisa disebut Komisi Perumus Majelis Tarjih. Mas Mansur sebagai ketua dari Jawa Timur. Kemudian AR Sultan Mansur. Nah ada dua Mansur. Nah itu AR Sultan Mansur ini dari Sumatera Barat. Kemudian dari Jogja ada 3, Haji Mukhtar, M. Husni dan M. Yunus Anis. Kemudian H.A. Muktiali dari Kudus. Kemudian Karto Sudarmo dari Betawi. Nah tim ini berembuk dan kemudian pada tahun 1928 pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta resmi berdiri majelis yang bernama Majelis Tarjih itu. Belum ada tajdidnya ya? Belum. Masih jauh ya? Masih jauh. Dengan Mas Mansur sebagai ketua dan Kiai Hajid kalau tidak wakil ketua ya sepertinya wakil ketua. Nah gitu. HR Hajid itu. Oke. Nah tahun perubahan terjadi pada tahun 95. 95 itu yang menjadi terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah adalah Profesor Amin Rais. Pada saat itu ada sarjana Muhammadiyah yang baru lulus dari Turki, belum lama. Namanya Muhammad Amin Abdullah. Oh, saya pikir siapa? Nah, jadi Pak Amin masuk Majelis Tarjih itu diajak Pak Amin. Ya, itu jadi ini tahun 2005. 95 itu. Iya. Itu kan muktamar di Aceh. Ketika itu Soeharto mengatakan saya putra Muhammadiyah itu. Menarik, saya baru tahu ini Mas. Ya karena usianya saya sudah mau masuk kuliah waktu itu dan mengikuti ya. Oh itu gegap gempita luar biasa karena Soeharto mengatakan saya putra Muhammadiyah itu di muktamar Muhammadiyah di Aceh. Nah, Pak Amin Abdullah sering bercerita bahwa beliau masuk Majelis Tarjih itu ya atas ajakan Pak Amin. Jadi Pak Amin Rais mengajak Pak Amin Abdullah. Salah satu problem atau yang mendasari adalah karena kritik tentang kemandekan pemikiran di Muhammadiyah itu kan sudah terjadi lama sejak tahun 80-an. Sehingga dalam pikiran Pak Amin Rais yang bisa menggerakkan itu doktor pemikiran atau filsafat Islam namanya Amin Abdullah itu. Maka ketika Pak Amin Abdullah masuk terjadi memang revolusi. Saya nyebutnya revolusi luar biasa. Pembaruan pemikiran Islam karena lalu menjadi Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Belum tajdid. Tahun 95 ya itu. Sampai 2005. Di situ saya ingat satu ketika wawancara dengan Kiai dari itu Kiai siapa namanya yang Cirebon tuh Husain Muhammad. Tentang fatwa karena saya nulis fatwa tentang majelis Tarjih dan Basul Masail juga.
beliau ngomong sebelum sampai tanya saya wawancara, saya tanya dulu. Muhammadiyah itu kan punya majelis tarjih dan punya jargon atau moto ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Lah metode rujuknya itu bagaimana? Nah itu. Nah saya kira yang dilakukan oleh Prof. Amin Abdullah itu adalah salah satunya yang paling penting, itu adalah merumuskan rujuk ilal Quran was sunnah itu bagaimana sih caranya, melalui yang disebut dengan manhaj tarjih. Nah lalu kritiknya luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak Amin itu kan filsuf, kenapa harus menjadi ketua majelis tarjih yang fikih, yang fikih gitu. Nah itulah, maka saya ingin mengatakan disitulah kita perlu berbicara tentang interdisiplinary tadi. Karena ternyata Prof. Amin Abdullah kita tahu semuanya, interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin. Nah yang jadi topik yang kita terakhir ya, transdisiplin. Ini kan beliau menulis buku itu, lalu saya usulkan kepada beliau agar buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saat ini sedang saya kerjakan dengan ini beberapa kawan ya. Itu sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang bagaimana multidisipliner atau interdisciplinary approach dalam studi Islam dan dalam majelis tarjih itu sangat penting. Tapi ternyata berat sekali sehingga muncul kritik, tidak lagi pengembangan pemikiran Islam tapi malah pengambangan pemikiran Islam. Gitu. Banyak penolakan-penolakan sehingga balik namanya menjadi majelis tarjih dan tasdid. Nah, kira-kira begitu sejarah singkatnya Mas Nafi. Oke. Sudah berapa lama ini? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Sudah enggak apa-apa. Oke. Maka fungsi majelis tarjih itu ya untuk tarjih sendiri itu nama sebuah metode. Sebenarnya nama sebuah metode. Jadi dalam merumuskan hukum, umat Islam itu kan mesti mendasarkan diri kepada teks ya. Iya. Quran, sunnah, Quran dan hadis. Tetapi kadang-kadang ada pertentangan antar teks. Nah, ada buku, ada kitab yang saya pernah baca agak serius, judulnya Ta'arud al-Adillah. Wow, itu menarik sekali buku itu. Karena ternyata Ta'arud al-Adillah itu banyak sekali levelnya. Pertentangan teks itu bisa jadi antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Kalau ayat dengan ayat itu antara qot'i dengan qot'i, qot'i dengan doni, doni dengan qot'i. Banyak sekali jenisnya. Sayangnya saya tidak membawa. Mestinya tadi saya bawa kitab-kitab itu ya sebagai pembelajaran. Harus ini, Pak. Ya, tadi saya mau bawa tapi kok lupa. Ada kita serius. Ta'arud al-Adillah indal usulin. Itu bagaimana penjelasannya? Termasuk Imam Asy-Syaukani juga berbicara tentang ta'arud al-Adillah indal usulin itu. Nah, jadi kalau ada pertentangan teks maka caranya macam-macam. Ada al-jam'u wa taufiq. Bisa enggak teks yang bertentangan, sumber-sumber tekstual yang bertentangan itu dicarikan penyepakatan. Kalau enggak, berarti turun atau naik itu ya. Pokoknya pindah ke metode berikutnya, yaitu dia termasuk at-tarjih, al-jam'u wa taufiq, kemudian ada tarjih, lalu ada bahkan ada yang menyebut tasakut. Ada mauquf, ada tasakut. Mauquf itu artinya kalau sudah nggak bisa direkonsiliasi, ya dihentikan. Tapi dalam sebuah kitab usul fiqh itu disebutkan mazhab Hanafi mengatakan kalau tidak bisa ditemukan titik temunya, dicari titik temunya, maka yang terjadi adalah as-sukut. Ya, seolah-olah tidak ada nasnya. Luar biasa itu. Oke. Kemudian pokok-pokok manhaj tarjih saya kira perlu disebut secara singkat sebelum kita akhiri. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Di dalam menarik kesimpulan hukum, mencari-cari dalil itu ya, majelis tarjih mendasarkan diri kepada Al-Quran wa Sunnah. As-Sunnah as-Sohihah. Dalam istilah Muhammadiyah ada lagi as-Sunnah al-Makbulah. Kemudian tadi di awal kita ngomong tentang ijtihad ya. Ijtihad dan istimbat. Istimbat itu artinya menarik kesimpulan hukum. Jadi kita baca teks, dari teks itu kemudian ditarik kesimpulan hukumnya. Itu dalam istilah hukum Islam namanya istimbat.
Nah, ijtihad dan istinbat itu boleh dilakukan terhadap hal-hal yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, kecuali dalam hal ibadah. Nah, jadi prinsip Muhammadiyah itu begitu. Kalau dalam hal ibadah yang sifatnya ta'abudi, ibadah yang makhdoh, yang khusus itu, ya tidak mengenal ijtihad. Oke. Ya. Kemudian, ini penting lagi. Poin interdisipliner itu bisa kita temukan di sini, Mas Nafi. Di samping tadi saya merujuk kepada Pak Amin Abdullah, ada lagi poin interdisipliner itu adalah Muhammadiyah menggunakan sistem ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Jadi kalau kita melihat di Muhammadiyah ini sering merespon isu-isu kontemporer, misalnya tentang inseminasi buatan, vaksin. Nah, ini yang lagi rame vaksin ini. Yang lagi rame kan vaksin. Iya. Muhammadiyah menggunakan ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu artinya ijtihad yang melibatkan berbagai pakar dalam bidangnya. Hukum agama, ahli agama. Tapi ahli agama mungkin tidak menguasai hal-hal teknis berkaitan dengan ilmu kesehatan. Ahli kesehatan ya mungkin bisa memahami sedikit-sedikit tentang agama, tapi kalau harus masuk ke dalam struktur yang lebih dalam soal halal haram, mungkin juga sulit. Nah, di situ lalu misalnya ada ahli kesehatan masyarakat, tidak berbicara tentang kesehatan dalam konteks vaksin, tetapi berbicara kesehatan sebagai bagian dari dinamika dalam masyarakat. Ada juga yang melihat vaksin dalam kaitannya dengan politik, misalnya. Sehingga ahli-ahli di ini berkumpul merumuskan sebuah fatwa. Nah, itu disitulah saya ingin mengatakan, meskipun sekarang ini kita berdiskusi tentang majelis tarjih, pada dasarnya pesan kuatnya adalah majelis tarjih zaman kini itu adalah majelis tarjih sejak dulu ya, maksudnya lembaga fatwa zaman kini itu adalah sebuah lembaga fatwa yang menggunakan pendekatan jama'i. Jama'i itu kolektif, yang artinya kolektif itu adalah orang dari berbagai macam latar belakang disiplin keilmuan berkumpul jadi satu dengan perspektifnya masing-masing untuk merumuskan sebuah hukum. Dan Muhammadiyah melakukan itu sudah sangat lama. Masih banyak, tapi saya kira kita cukupkan dulu sampai di situ supaya tidak terlalu banyak informasinya, nanti nggak muat itu. Terima kasih Pak Boy. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu dosen dan semua stakeholder yang di UMM khususnya ya, dan teman-teman yang aktif dimanapun yang ikut join di diskusi kali ini. Dari 40 menit yang lalu kita mengkajinya serius, tapi karena yang membawakan ini Pak Boy, ada lucu-lucunya, meskipun tema ini sebenarnya berat banget bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang konsentrasi atau latar belakang di bidang hukum Islam, tapi cara penyampaiannya menurut saya pribadi itu mudah dipahami. Misalnya gini, ada dua hal yang saya garis bawahi tadi Pak Boy, misalnya tentang interdisipliner. Dari pembahasan awal sampai akhir tadi, meskipun Pak Boy tidak menjelaskan secara langsung ini disiplin ilmu apa, tapi sesungguhnya Pak Boy ini bicara soal perubahan sosial, kemudian hukum, sosiologi hukum ya, kalau nggak salah ya tentang itu. Nah, kemudian filsafat. Jadi keberadaan lembaga fatwa, tarjih maupun komisi, saya jadi kena tarjih. Tarjih. Meskipun lembaga-lembaga tarjih itu ada banyak di Indonesia, tapi saya muncul satu pertanyaan, Pak Boy. Dengan adanya fatwa di Indonesia yang mayoritas Muslim, meskipun entah itu fatwa dimunculkan atau dilahirkan dari Lajnah Baksul Masail maupun Majelis Tarjih atau Komisi Fatwa, tapi seperti halnya vaksin, fatwa vaksin ini sebenarnya kekuatan fatwa ini di tingkatan akar rumput, baik anggota organisasi Islam tertentu, itu seberapa kuat? Saya pikir kok tidak terlalu berdampak. Buktinya beberapa hal ya selama ini dalam hal pemilihan, misalnya hoax dulu yang tahun 2017 atau
2019 belakangan itu ya. Ya, Kemudian vaksin ini kan juga penolakan terhadap vaksin juga kuat. Ya. kuat. Jadi posisi fatwa ini seberapa kuat untuk diadopsi atau dilaksanakan oleh umat Islam terutama di Indonesia. Nah, begini. Jadi di disertasi saya ya, ada satu bab yang berbicara tentang fatwa dalam hukum Islam dan posisi fatwa dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Nah, gitu. Kalau kita berbicara dari konteks hukum Islam, itu tadi fatwa itu bersifat advice. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya advice. Jadi advice itu ya orang ditanya, seorang ahli ditanya, katakanlah mufti, ditanya gitu ya tentang satu persoalan, kemudian mufti itu menjawab. Bahkan dalam banyak kitab disebutkan yang meminta itu, yang meminta pertanyaan, yang meminta jawaban tadi itu, yang konsultasi itu pun tidak ada kewajiban untuk mematuhi. Oh, nggak punya kekuatan. Iya, dalam bahasa hukum barangkali itu disebut dengan legal opinion, pandangan hukum. Kamu ambil boleh, tidak juga tidak apa-apa. Maka istilahnya dalam literatur bahasa Inggris ketika membahas tentang fatwa itu adalah keterikatan seorang penanya fatwa terhadap mufti itu bersifat voluntary, ya sukarela. Nah gitu, itu teori. Di Indonesia kalau kita berbicara ini, teman-teman di Fakultas Hukum tentu sangat paham ya, hierarki sumber hukum di Indonesia kan tidak ada fatwa. Maka untuk sebuah fatwa itu menjadi hukum yang mengikat harus melalui legal drafting ya, misalnya gitu, atau apa istilahnya itu program prolegnas, nah, misalnya gitu, prolegnas, program legislasi nasional. Kalau hukum-hukum yang bersumber dari fatwa itu sudah disahkan sebagai undang-undang, maka baru mengikat. Itu teorinya. Positivisasi gitu ya. Ya, ya legislasi gitu. Legislasi lalu menjadi hukum positif. Tapi ternyata dalam kehidupan sosial beragama ini fatwa luar biasa kuat. Sehingga kalau sudah disebut fatwa itu keterikatannya luar biasa. Nah, dalam konteks majelis tarjih itu ada 3 produk. Ya, fatwa, kemudian keputusan, fatwa, lalu istilahnya lagi wacana. Nah, kalau tanya jawab agama di majalah Suara Muhammadiyah itu bagaimana? Nah, itu fatwa. Tapi baru-baru ini akhir Desember sampai awal Januari ya, saya kira, atau akhir November sampai awal Desember. Akhir November sampai pertengahan Desember, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengadakan satu kegiatan namanya Musyawarah Nasional Tarjih. Oke, yang di Gresik kemarin. Di Gresik. Ya, penyelenggaranya Universitas Muhammadiyah Gresik, tapi acaranya tidak di situ. Itu. Gitu. Saya mewakili UMM terlibat ikut sebagai apa istilahnya? Observer, pengamat, apa istilahnya? Penggembira itu. Penggembira ya, pengamat lah ya. Iya. Di situ, dan luar biasa isu-isu yang dibahas itu. Isu-isu yang dibahas. Nah, setelah disepakati maka itu menjadi keputusan. Jadi dalam konteks Muhammadiyah ada keputusan, ada fatwa, ada wacana. Nah, keputusan itu mengikat. Fatwa bersifat sebagai guide itu. Paling tidak ada yang dirujuk. Nah, menguat ya. Menguatkan. Jadi fatwa ini luar biasa dalam konteks Indonesia hari ini. Maka salah satu alasan kenapa saya pindah ya, dulu itu sebenarnya saya mau nulis tentang kebebasan beragama dan konsep kemurtatan dalam konteks hak asasi manusia. Iya, iya. Lalu saya mengubah topik saya. Tapi disertasi S3 itu saya rubah dari rencana awal tentang kemurtadan atau kebebasan beragama itu ke fatwa. Alasan ilmiahnya ya karena memang studi tentang fatwa ini luar biasa gitu. Dan di luar Indonesia biasa. saya pikir jarang sekali loh Mas, yang meneliti soal misalnya di Muhammadiyah sendiri tentang sejarah tarjih itu tidak banyak betul. yang di
Sehingga ketika saya menulis tentang majelis tarjih itu memang sulit sekali mencari bahan sejarahnya. Nah, tapi balik ke soal tadi itu, saya tertarik untuk mengkaji fatwa karena memang ternyata perubahan sosial di Indonesia belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari fatwa yang demikian belakangan luas sekali pengaruhnya, ya. Di samping memang ada alasan praktis. Alasan praktis kenapa saya tidak jadi nulis tentang murtad itu adalah saya takut nanti. Takutnya begini, ketika nulis disertasi tentang fatwa kan ditanya, kamu dokter bidang apa? Bidangnya dihilangkan, tapi saya dokter fatwa. Karena menulis tentang fatwa. Nah, kalau saya nulis tentang kemurtadan, kamu dokter apa? Dokter murtad. Nggak enak banget itu. Itu jadi. Kalau itu sudah banyak. Kan? Di Indonesia diskusi soal guyonnya begitu. Sudah banyak. Oke, saya kira begitu. Jadi fatwa ini secara legal formal memang dia tidak masuk dalam hierarki sumber hukum, hierarki hukum ya. Tapi itulah sosiologi hukum. Nah itu yang saya maksud bahwa mungkin lebih kuat dari undang-undang itu. Daya ikatnya itu, betul. Daya apa namanya? Daya paksanya itu lebih kuat dari undang-undang dalam banyak hal gitu. Saya kira gitu, Mas Nafi. Oke, Mas Boy, dari pertanyaan saya tadi dijawab dengan luas sekali bahwa memang fatwa ini bukan salah satu dari hierarki sumber hukum, tapi daya ikatnya kuat sekali, terutama di Indonesia ya. Justru sangat mungkin keputusan tertentu yang itu resmi itu tidak akan bisa tidak akan berdampak apa-apa tanpa ada fatwa dari ulama atau lembaga organisasi keislaman tertentu ya. Beberapa kasus ya Pak Boy ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Fatur Rahman Hussein melalui YouTube. Dia tanya tentang terkait dengan ijtihad dan istimbat, disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak melakukan ijtihad dalam hal ubudiyah. Oke, ya. Bagaimana Muhammadiyah melihat khilafiyah dalam tata cara sholat? Misalnya para imam mazhab terkadang berbeda pendapat, bukankah itu termasuk perbedaan ulama dalam berijtihad atau perbedaan dalam beristimbat? Mohon pencerahannya. Oke, baik. Wah, pertanyaannya ini dahsyat, dahsyat. Ini kayaknya anak hukum ini, hukum Islam nih, HKI ini kayaknya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud Muhammadiyah tidak berijtihad dalam hal ubudiyah itu artinya kewajiban sholat. Perintah kewajiban sholat itu sudah tidak perlu diijtihadi ya gitu loh. Karena itu bersifat ta'abudi. Ta'abudi itu artinya syar'i, penghambaan. Kalau yang ada lagi istilahnya ta'akuli. Ta'akuli itu yang melibatkan akal dan penalaran, itu boleh. Nah, bagaimana dengan perbedaan tadi itu? Itu kita bisa mengatakan yang tidak disentuh oleh Muhammadiyah itu adalah kewajiban sholatnya. Itu sudah bukan wilayah ijtihad lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Itu qot'i ya. Qot'i. Tetapi cara itu, tata cara itu memang betul melahirkan banyak sekali perbedaan. Saya pernah mengkaji serius sebuah tafsir yang ditulis oleh, kalau tidak salah namanya itu Abu Bakar Al-Jassos. Dan akrab dengan nama Al-Jassos ya. Judulnya adalah Ahkamul Quran. Mungkin bisa bagi teman-teman yang bisa mengakses, bisa membuka kitab itu. Itu menarik sekali tentang di bagian-bagian awal itu perbedaan tentang basmalah. Nah itu. Jadi yang dimasalahkan kan basmalah itu dibaca jahar apa enggak? Bukan soal membaca basmalah apa tidak. Kan beda. La sholata illa bifatihatil kitab, kan begitu. Nah, itu semuanya sepakat. Tetapi halil basmalah itu min fatihah. Apakah basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah? Atau al-basmalah itu merupakan al-ibtida min kulli suratin.
Jadi penanda awal surat itu bismillah. Nah, gitu. Nah, jadi beda ya, tahu bedanya ya. Iya, iya. Jadi membaca basmalahnya itu sudah tidak diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu adalah membacanya itu jahar atau jahar atau sir. Nah, gitu. Nah, itu Anda bisa buka di kitab tafsir judulnya Ahkamul Quran yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jassos. Luar biasa menarik. Saya menikmati betul perdebatan itu. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Disitulah perbedaannya ya. Maka di sini ada prinsip. Oke, saya mungkin ingin tunjukkan bagaimana Muhammadiyah menghadapi hal itu. Di dalam masalah akidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Ah, oke, gitu ya. Kemudian ada lagi prinsip tadi saya tulis di sini, misalnya mana ya? Ada istilah toleransi. Ah, ini. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah itu meskipun punya prinsip sendiri bersifat atau berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Nah, itu penting sekali. Penting sekali teman-teman. Penting sekali bahwa meskipun Majelis Tarjih memiliki prinsip dan sikap sendiri terhadap teks, terhadap soal-soal dalam hukum Islam, tetapi Majelis Tarjih bersikap terbuka, toleran, dan tidak menganggap hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Maka saya kira teman-teman sudah tahulah bagi yang belajar hukum Islam bahwa selama perbedaan itu pada wilayah furu', no problem. Tapi kalau perbedaan itu tidak wilayahnya usul atau akar, maka jadi masalah. Misalnya begini, ini guyonan lagi. Saya sering itu dapat kiriman video tentang Kiai Haji Hasyim Muzadi itu. Ada satu ketika beliau ceramah di Gontor kalau nggak salah, itu lalu bercerita bahwa nanti satu ketika itu sudah tidak lagi relevan membicarakan tentang perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam konteks kunut dan tidak kunut dalam sholat subuh. Saya tahu jawabannya nih. Ya, tahu kira-kira jawabannya. Kata Kiai Hasyim Muzadi almarhum, karena sudah tidak ada yang sholat subuh. Jadi sebenarnya itu sebuah kebijakan luar biasa ya. Yang ingin mengatakan pesannya kepada kita adalah Muhammadiyah punya prinsip fikih, NU punya prinsip fikih, dan mari berjalan masing-masing tanpa harus saling menyalahkan kan gitu. Sebenarnya Majelis Tarjih sudah begitu. Cuma itu. Nah, boleh berorganisasi secara fanatik. Organisasinya fanatik boleh dalam arti bermuhammadiyah secara fanatik itu pokoknya saya total di Muhammadiyah ini oke, boleh. Tapi kalau soal hal-hal seperti perbedaan-perbedaan yang itu semua orang udah punya prinsip, bagi saya no problem. Ya, misalnya ya ada perkataan para ulama tentang perbedaan itu adalah saya kutipkan saja ya. Misalnya ada perkataan siapa ini? Para imam madhab misalnya. Para imam madhab ada yang mengatakan seperti ini. Ini Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah madhabnya bernama madhab Hanafi. Beliau mengatakan idza qultu qaulan yukhalifu kitaballah wa khabarar rasuli sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang sangat rasional. Kalau para ahli sejarah hukum Islam mengatakan rasionalnya Imam Abu Hanifah itu salah satunya disebabkan oleh wilayah. Karena beliau tinggal di tempat yang jauh dari pusat peredaran hadis. Sehingga lebih mementingkan akal daripada hadis dhaif, katakanlah begitu. Nah, dia mengatakan idza qultu qaulan yukhalifu kitaballah wa khabarar rasul fatruku qauli. Hei, murid-muridku, kira-kira gitu. Kalau aku ini mengatakan sesuatu pendapat yang ternyata setelah kamu teliti pendapat saya itu yukhalifu, menyelisihi. Menyelisihi itu kan berarti berbeda dengan kitab suci dan khobar hadis ya Rasul, fatruku qauli.
Dan di situ mukhatabnya itu adalah mukhatab jamak, fatruku, bukan fatruk. Kalau fatruk kan berarti dia ngomong dengan satu orang. Iya. Dia bilang fatruku, pakai wawu dan alif di depannya. Berarti yang diajak ngomong itu jamak. Jamak mudzakkar salim. Itu. Dan jamak mudzakkar salim itu kalau dalam hukum fikih, hukum tata bahasa Arab kan menyangkut mudzakkar dan muannats sekaligus kan gitu. Fatruku qauli, tinggalkan perkataanku. Oke. Kemudian siapa? Imam Malik bin Anas. Innama ana basyar. Saya ini manusia. Ukhti'u wa usibu. Saya ini bisa benar, bisa, dan dia menyebut, menariknya itu adalah salahnya itu ditaruh di depan. Innama ana basyarun. Saya ini manusia. Ukhti'u wa usibu. Saya bisa salah, bisa benar. Yang disebut di depan itu bisa salah. Itu loh, bukan bisa benarnya. Jadi dia mengatakan gitu. Maka fanduru fi ra'yi. Nah, maka lihatlah atau analisislah pandangan-pandanganku. Idza wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Jika itu sesuai dengan kitab dan sunnah, ambil. Wa ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatrukuhu. Dan apabila pendapatku itu ternyata menyelisihi, sama yukhalif apa lam, cuma perkataannya lain. Kalau Imam Abu Hanifah tadi yukhalif, ini lam yuwafiq. Tidak sejalan, tidak sepakat, maka tinggalkan. Nah. Lalu Imam Syafi'i, nah ini sekedar pelajaran ya, supaya kita mengatakan prinsip toleransi dan terbuka yang disampaikan oleh Majelis Tarjih tadi itu bukan gak ada dasar gitu loh Mas Nafi ya. Iya. Tapi juga berkaca kepada perkataan para ulama. Idza wajadtum fi kitabi khilaf, jika kamu mendapatkan di dalam kitab-kitabku khilaf, perselisihan itu dengan apa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakulu bisunnati Rasulillah. Maka ambillah prinsip yang sesuai dengan kitab sunnah Rasul, jangan pakai pendapat saya. Nah, itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la tuqallid. Jadi jangan kamu bertaklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan. Jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, dan jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Walal Auza'i, dan jangan kepada Imam Auza'i. Wala Tsauri, jangan juga taklid kepada Imam Tsauri. Wahud min haitsu akhadu. Ambillah dari mereka sewajarnya saja. Ini menggariskan prinsip fanatisme tadi itu. Jangan fanatik dalam memegangi pandangan. Tapi bukan berarti mereka lalu pelin-pelan. Tidak. Saya teguh dalam prinsip saya, tapi di dalam keteguhan prinsip saya itu, kira-kira begitulah kalau kita simpulkan ya, saya menghormati keteguhan pandangan orang lain. Oke, sampai situ Mas Rafi. Pak Boy, waduh, banyak sekali ini pertanyaan, tapi ini sudah ada, kita sarikan 2 saja. Ada lagi untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi mengenai Al-Fatihah. Ya. Dari Samhan, Pak, ayat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Dan kalau Bismillah tidak dibaca waktu sholat, ayat Al-Fatihah tetap 7 ayat atau berkurang jadi 6? Ya. Dan sebenarnya jumlah ayat tersebut ada berapa? Ya. Oke, itu menarik. Jadi ada di kitab-kitab tafsir itu ada. Jadi ada ayat, saya lupa persisnya, ada yang dipotong jadi 2. Jadi bagi yang mengatakan al-basmalatu ibtidaun min kulli suratin, itu tidak memasukkan basmalah sebagai ayat. Tapi ada yang dijadikan 2. Saya lupa persisnya, tapi saya sering sekali membaca tafsir yang membicarakan tentang itu. Sehingga kalau basmalah, kalau tidak maka. Nah, kenapa yang mengatakan al-basmalatu itu adalah ibtidaun min kulli
suratin itu karena semua surat itu diawali dengan basmalah. Illa surah. Kecuali satu surat. Yaitu surat An-Naml. Bukan surat Al-Anfal. Al-Anfal kalau nggak salah. Karena di surat An-Naml itu ada 2 basmalah. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita ikuti perdebatan di kalangan para ulama, Al-Anfal atau At-Taubah gitu ya, saya lupa persisnya. Ada satu surat yang tidak dibasmalai. Itu menurut para mufasir itu karena ketika menulis surat itu Nabi lupa memberikan tanda basmalah kepada sahabat. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan memang disengaja tidak ada basmalah, sehingga meskipun di surat An-Naml itu ada 2 basmalah, jumlah basmalah tetap 114. Nah, di mana? Jadi basmalah di surat Taubat itu adalah ada al-basmalah, bismillah di depan itu ya. Tapi ada juga surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Setelah kumpul-kumpul kok burung hudud nggak ada, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kemana hudud ini kok nggak ada? Saya akan sembelih dia kalau balik dan tidak membawa kabar penting. Ternyata hudud itu mengatakan, jangan hukum saya dulu, tapi saya akan mengatakan satu berita yang sangat penting. Ada satu kerajaan, lalu ratunya menyembah matahari, gitu-gitu dia jelaskan. Dan Nabi Sulaiman lalu mengatakan, surat itu ya? Kamu mau nggak ngirim surat ke sana? Atau kamu saya perintahkan untuk mengirimkan surat. Nah di situ kan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surat An-Naml ada 2 basmalah. Nah jadi kalau Al-Fatihah ada sementara ulama yang tetap 7 gitu, tetap 7. Meskipun nggak ada basmalahnya itu dihilangkan, itu tetap 7. Nah, tapi saya lupa motongnya di mana itu. Nanti coba kita lah buka-buka lagi kitab tafsir itu untuk konsultasi lagi. Oke, terima kasih Pak Boy. Yang terakhir penting untuk diketahui bersama ya bagi semua stakeholder UMM dan ada juga teman-teman mahasiswa dan partisipan dari luar UMM juga Pak Boy. Yang kemarin kan musyawarah Munas Tarjih di Gresik itu kan sudah memutuskan beberapa rekomendasi terutama isu-isu kontemporer yang penting untuk diketahui atau didiseminasikan. Kira-kira apa bisa sedikit share sedikit mengenai beberapa hal yang kemarin dibicarakan di sana Pak? Bentar ya. Yang menarik itu tentang fikih disabilitas. Disabilitas ya. Itu luar biasa. Tahun 2018 atau 19 saya lupa ya. Saya pernah diundang menjadi pembedah buku fikih disabilitas Pusat Studi Disabilitas kalau tidak salah PSD di Universitas Brawijaya gitu. Di Malang. Dan itu kerjasama antara PSD ya kalau nggak salah dengan Asia Foundation termasuk dengan ulama-ulama Bahsul Masail NU Jawa Timur kalau saya nggak salah ingat. Itu menarik. Dan kita bergembira karena ternyata Muhammadiyah juga mulai merespon isu-isu kontemporer. Betul. Ya, itu penting sekali. Maka saya sebenarnya satu hal yang saya pikirkan termasuk tentang Masjid UMM, Masjid Al-Fakhruddin ini adalah terus terang ini harus didesain menjadi lebih ramah disabilitas. Ya, kita lihat belum ada akses untuk apa namanya? Untuk difabel ya. Difabel. Akses untuk difabel kan belum ada. Toilet khusus difabel kan kita belum lihat. Nah, mudah-mudahan dengan Munas Tarjih yang terakhir yang antara lain berbicara tentang fikih disabel itu, wah ini menjadi punya respon gitu loh. Saya juga ingat kembali lagi ke cerita Prof. Amin Abdullah bahwa ketika membangun UIN Sunan Kalijaga menjadi seperti yang sekarang itu, yang beliau pikirkan antara lain itu adalah akses difabel. Nah berarti ini maknanya apa? Itu tadi interdisiplinernya itu masuk gitu loh. Jadi agama itu tidak hanya ngomong agama. Tajdidnya juga. Nah, itu kan karena perkembangan sosial ya, perkembangan sosial. Sehingga kita bayangkan
bagaimana kita berbicara tentang akses difabel di kampus seperti UMM itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya fatwa atau keputusan tadi itu, lalu kita punya wawasan baru tentang inklusi itu ya, di difabel itu. Ada lingkungan, fikih lingkungan. Yang dulu kita guyon ya, fikih air. Salah satunya tidak boleh pakai air kemasan. Lalu saya bayangkan mungkin larangan itu bisa visible dalam konteks tertentu ya. Yang saya kira aktivis-aktivis lingkungan go green itu mulai melaksanakan ya. Misalnya mulai mengurangi penggunaan plastik. Kemasannya itu. Kemasan. Tapi kalau dalam muktamar mungkin nggak kita tidak menggunakan air kemasan. Nah, misalnya begitu. Mungkin saja. Nah, gitu. Konferensi internasional belakangan mulai melaksanakan artinya ini kan bagian dari the emerging global issues gitu loh. Isu-isu global yang sedang tumbuh dan Muhammadiyah merespon. Lingkungan. Wah, saya pernah baca satu ayat itu bercerita tentang bahwa bumi ini mengkeret kan gitu. Bumi ini mengkeret. Iya. Tetapi ada teori the expanding universe. Lalu bagaimana kita memanai mana yang betul? The universe is expanding atau bumi ini mengkeret. Lalu saya menyimpulkan dengan pemahaman saya yang sangat terbatas, jangan-jangan bumi menyempit itu analogi, umpama itu, perumpamaan. Apa maknanya? Ketika pemukiman semakin kebutuhan pemukiman semakin padat, tanah menjadi sangat mahal sehingga tanah itu menjadi jadi sempitnya dalam makna itu. Sehingga itu tidak bertentangan dengan ilmu alam yang mengatakan the universe is expanding. Universe-nya expanding, tetapi nah itu kan berarti isu lingkungan. Gitu loh, isu lingkungan. Kemudian di mana-mana misalnya di daerah saya pesisir ya, Lamongan Utara, Pantura, saya melihat ada satu gerakan yang cukup baik, misalnya tentang kesadaran orang untuk menanam mangrove gitu, bakau. Oh. Dan Muhammadiyah punya fikih lingkungan, punya fikih air. Oh, sesungguhnya itu luar biasa. Itulah bukti ya, itulah bukti bahwa Majelis Tarjih itu sudah interdisipliner. Nah, gitu. Terima kasih banyak Pak Boy dan Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat sepak terjang Muhammadiyah di abad pertama itu kan lebih cenderung konsentrasi wilayah kerjanya itu di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pemberdayaan sosial. Nah, kalau kita mau mengikuti dokumen-dokumen yang dihasilkan dari setiap pertemuan-pertemuan Muhammadiyah, pertemuan besar ya seperti muktamar atau kongres satu dekade ke belakang, sesungguhnya Muhammadiyah sangat progresif dalam merespon isu-isu kemanusiaan dan lingkungan ya, terutama terakhir yang tahun 2015 muktamar itu kan disabilitas, isu tentang disabilitas, lalu kemudian filantropi, kencanaan Pak Boy ini itu kan sudah dibahas. Nah di Monas gitu kayaknya itu kalau dalam perumusan fatwa itu mungkin tanfidnya itu makin tajam. Makin tajam dan fatwa sebagai sebuah respon itu ya kayaknya sudah diterapkan oleh Muhammadiyah. Jadi penting sekali apa yang kita diskusikan pada siang hari ini tadi selama 2 jam kurang lebih, semoga bisa menjadi penguatan pemahaman al-Islam dan kemuhammadiyahan di lingkungan UMM dan teman-teman sekalian secara umum di luar UMM dan Muhammadiyah secara umum ya. Di minggu-minggu yang akan datang kita akan berseri mengadakan studi Islam interdisipliner ini insya Allah sampai 10 pertemuan. Semoga saja energi kita masih kuat dan insya Allah semakin menumbuhkan dunia keilmuan, khususnya literasi kemuhammadian dan keislaman di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih banyak Pak Boy. Sama-sama. Sampaikan salam dari Direktur kami Pak Faridi dan Pak Rektor juga. Kami juga berterima kasih kepada semua partisipan, baik dosen, karyawan, mahasiswa maupun masyarakat umum yang mengikuti acara ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Wabarakatuh. Luar biasa ini 2 jam. 2 jam lebih ya Mas Edi ya? 1,5. 1,5.